Jogja merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi turis lokal maupun mancanegara. Salah satu produk yang mulai familiar sebagai oleh-oleh khas dari kota Yogyakarta adalah coklat. Kakao merupakan bahan baku utama dalam pembuatan produk coklat. Dan Indonesia merupakan bagian dari 5 besar produsen kakao dunia. Khusus di daerah istimewa Yogyakarta, salah satu daerah yang memiliki potensi besar produksi kakao sebagai bahan baku produk coklat adalah Desa Banjaroya. Secara administratif, Desa Banjaroya termasuk ke dalam Kabupaten Kulon Progo. Saya Johansa Biantoro, saya dari kelompok tani Wujud Rezeki. Ini adalah kebun kakao saya yang dikelola oleh kelompok tani. Kakao ini jumlahnya ada sekitar 300-an batang dengan luasan sekitar 3.000 meter persegi. Nah, kegiatan kami setiap minggunya adalah warga kelompok tani bergotong royong di sini dengan cara merawat kebun, membuat sanitasi, pemangkasan maupun pemetikan. Kita melakukan proses pemetikan dalam kelompok, secara berkelompok juga 2 minggu sekali, biasanya dilakukan setiap hari Kamis. Hari Kamis adalah hari kakao bagi kelompok tani kami. Memetikan secara bersamaan, terus kita kumpulkan di satu tempat. Setelah itu nanti kita olah menjadi kakao fermentasi. Dulu sekitar tahun 90-an kita para petani menanam kakao, terus kita menjualnya ke PT Pagilaran. Waktu itu kakao melimpah ruah dan banyak sekali sehingga Pagilaran itu sampai kewalahan dalam membeli biji kakao dari petani. Nah, karena buah yang melimpah, terus kita banyak menjual ke tengkulak lain. Setelah itu karena kakao itu begitu digemari oleh banyak tengkulak, kita mencoba untuk mengembangkan pohon kakao ke warga yang lain sehingga tiap warga sekarang sudah mempunyai pohon kakao di setiap pekarangannya. Untuk tanaman kakao kita hanya punya satu varietas, yaitu kakao lindak. Kakao lindak itu terdiri dua jenis, yaitu Forastero dan Trinitario. Untuk produksi sendiri dari seluruh anggota kelompok tani yang tergabung dalam desa kakao itu rata-rata dalam 2 minggunya itu mendapatkan sekitar 200 sampai 250 kg biji kakao basah. Untuk memproduksi produk coklat dengan kualitas terbaik, dibutuhkan pula biji kakao sebagai bahan baku dengan kualitas terbaik. I have here a sample with cocoa beans in front of me. So the first thing we do is find out the amount of beans per 100 grams. For chocolate making, normally we use the best beans, so that means 100 or less than 100 beans per 100 gram. Smaller beans normally go to the processing industry. That means we make butter and powder out of it. So that's my first criterion. The second one, and for this one we have very nice equipment here next to me.
is a guillotine. So we put 50 beans on one side, we close the equipment and then put a knife through it, and that knife will cut the beans in 2 pieces. When we open the guillotine again, you will see the structure of the beans. Beans that are well fermented are brown, red-brown. Beans that are less fermented are purple, and beans that are not fermented turn to be gray. We can also see here if beans are infested or contain molds, because that are also quality criteria that can influence the flavor and the taste of my chocolate. International criteria define well-fermented beans as 90-70% of the beans is fermented and the maximum 5% defects. Defects are slaty beans or the gray beans, infestation and mold. Fair fermented beans can also be used for this. Let's say the degree of fermentation is a little bit less, but these beans still can be used. Industry that makes chocolate doesn't want to use beans with a degree of fermentation below 90%. Untuk membantu membuka wawasan masyarakat Desa Banjaroya dalam memberikan nilai tambah terhadap potensi kakao yang mereka miliki, UGM melalui program studi agroindustri Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner Sekolah Vokasi memberikan pelatihan pengolahan biji kakao dalam bentuk pengabdian masyarakat. Pembuatan coklat dengan urutan diawali dari proses penyangraian. Biji yang sudah disangrai selanjutnya diproses dengan memisahkan antara nips kakao dari kulitnya, disertai proses pengecilan ukuran. Proses selanjutnya adalah pembuatan pasta dari nip atau biji kakao yang sudah terpisah dari kulit atau cangkangnya. Selanjutnya, pasta yang dihasilkan diproses kembali menggunakan mesin polmil dan cons dengan menambahkan beberapa bahan baku pelengkap sesuai dengan jenis coklat yang ingin dihasilkan, hingga cairan adonan coklat mencapai ukuran 20 mikron. Berikutnya adalah tempering dengan menjaga adonan coklat pada suhu 31 derajat Celcius. Kemudian dicetak dengan memastikan tidak ada udara pada adonan. Dan yang terakhir adalah proses pendinginan. UGM memberikan pelayanan
pengabdian masyarakat kepada kami para kelompok tani dengan cara memberikan ilmu, yaitu cara membuat coklat bubuk dan coklat batang secara manual. Jadi waktu itu kita masuk kegiatan baru cara membuat coklat bubuk dan batang secara manual. Nah, setelah itu kita tidak menjual lagi ke pasar, tapi kakao kita olah sendiri menjadi coklat bubuk dan coklat batang. Program studi agroindustri sudah menjalankan pengabdian masyarakat kurang lebih selama 3-4 tahun di Desa Banjaroya atau Desa Kakao. Kami melakukan pendampingan serta pelatihan kepada petani untuk terkait pengolahan coklat, mulai dari pengolahan primer sampai pengolahan sekunder. Dan tahun ini kami sudah masuk dalam program pengembangan produk dan juga analisis kelayakan finansial. Selanjutnya kami berharap lebih banyak stakeholder yang terlibat, karena untuk pengembangan desa wisata ini diperlukan support dari berbagai pihak atau elemen, mulai dari perangkat desa, kemudian industri, dan juga program studi yang lain seperti pariwisata dan lain sebagainya, sehingga desa wisata coklat di Kulon Progo ini benar-benar bisa terrealisasi dengan mudah.